Minyak goreng adalah salah satu bahan yang wajib ada di setiap dapur. Minyak goreng banyak sekali jenisnya. Di antaranya ada minyak zaitun, minyak jagung, minyak ikan, dan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit adalah minyak yang paling umum dipakai karena minyak kelapa sawit paling lama dikenal oleh masyarakat luas. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah perkebunan kelapa sawit yang sangat luas, sehingga dapat dikatakan Indonesia adalah salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Dengan jumlah yang dihasilkan 31,10 juta ton per tahun. Tanaman kelapa sawit sangat cocok dengan Indonesia yang beriklim tropis. Nah guys, kali ini kita akan cari tahu mengenai proses pembuatan dari minyak goreng ini. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Nah, untuk ibu-ibu dan kalian semua yang doyan masak, udah pada tahu belum minyak goreng yang sehat itu seperti apa sih? Kalau belum, aku kasih tahu ya guys. Melansir dari American Heart Foundation, aturan menggunakan minyak goreng yang sehat adalah yang pertama, hindari memanaskan minyak goreng dengan suhu terlalu tinggi. Temperatur saat menggoreng harus tepat. Bila minyak belum panas tapi makanan sudah dimasukkan, akan menyebabkan makanan terlalu banyak menyerap minyak. Sedangkan bila terlalu panas, makanan juga menjadi cepat gosong, sementara bagian dalamnya mungkin masih belum matang. Selain itu, gunakan minyak secukupnya, agar senyawa yang terbentuk dari pemanasan tidak terlalu banyak. Aturan yang kedua adalah tiriskan makanan setelah digoreng. Setelah digoreng, ada baiknya makanan ditiriskan dulu dan serap minyak dengan menggunakan tisu kertas untuk mengurangi kelebihan minyak. Aturan yang ketiga adalah ganti minyak baru. Idealnya menggunakan minyak goreng hanya sekali saja, dengan suhu di bawah 120 derajat Celcius. Namun minyak goreng sebenarnya masih bisa digunakan hingga 3 kali. Hindari menggunakan minyak yang sama berkali-kali, sebab minyak yang semakin sering dipanaskan dapat mengalami kerusakan karena adanya oksidasi yang membuat makanan menjadi bau. Sebaiknya ganti minyak dengan yang baru bila minyak berubah warna menjadi kecoklatan bahkan menghitam, minyak mengeluarkan bau yang sangat kuat, apalagi sampai tengik. Selanjutnya, bila minyak mengeluarkan asap berlebih bahkan pada saat suhu normal, muncul buih berlebih di sekitar makanan yang sedang digoreng. Aturan yang keempat adalah simpan minyak dengan baik. Simpan minyak dalam wadah tertutup, tidak terkena cahaya dan di tempat yang sejuk, agar kandungan pada minyak tidak mengalami perubahan. Ada juga nih guys, kriteria minyak goreng sehat. Saat ini tersedia beragam jenis minyak untuk memasak dengan berbagai merek yang dijual di pasaran. Semuanya menawarkan keunggulannya masing-masing. Nah, untuk dapat memilih minyak goreng yang baik, kalian perlu tahu kriteria minyak goreng yang sehat. Apa aja? Yuk cari tahu. Kriteria yang pertama adalah kandungan lemak jenuh yang rendah. Minyak goreng yang sehat adalah memiliki kadar kandungan lemak jenuh yang lebih sedikit dibandingkan lemak tak jenuh yang ada dalam komposisi minyak tersebut. Hampir semua minyak mengandung lemak jenuh maupun lemak tidak jenuh, hanya komposisi kadarnya yang berbeda. Perlu diketahui, minyak kelapa mengandung lemak jenuh yang sangat tinggi, yaitu 91%, sedangkan lemak jenuh pada minyak sawit hanya 51%, dan minyak tak jenuhnya cukup tinggi, yaitu sekitar 49%. Kriteria yang kedua adalah titik asap tinggi. Minyak goreng yang berkualitas baik juga memiliki titik asap tinggi. Artinya, pada temperatur tinggi, minyak tidak mudah berasap. Titik asap adalah temperatur ketika minyak dipanaskan sebelum keluar asap dan berubah warna, yang menandakan berubahnya komposisi dalam minyak. Kriteria yang selanjutnya adalah tidak cepat berubah warna. Ciri-ciri minyak yang baik adalah yang berwarna bening dan tidak cepat menghitam, sehingga meminimalkan risiko kanker. Kriteria yang terakhir adalah memiliki karakter seperti air. Selain itu, minyak goreng yang bagus juga harus memiliki karakter seperti air, yaitu tidak lengket, mudah mengalir, dan tidak menempel di makanan. Karena apabila terlalu menyerap di makanan, maka bisa menimbulkan risiko obesitas dan penyakit lainnya. Nah, setelah kriteria minyak goreng tadi, sekarang kita langsung lanjut ke proses pengolahannya ya guys. Udah penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke prosesnya. Bahan yang dipakai dalam pembuatan minyak goreng kelapa sawit adalah buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit mengandung minyak
sehingga harus diperas untuk menghasilkan minyak utuh yang jernih. Proses pembuatan minyak kelapa sawit membutuhkan mesin pres yang kuat, serta air panas. Selain itu, dalam proses pembuatan minyak kelapa sawit membutuhkan pemilihan buah kelapa sawit yang baik dan matang. Minyak goreng yang dihasilkan oleh kelapa sawit adalah jenis minyak goreng nabati yang dianggap memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga kebun kelapa sawit dianggap membawa keuntungan yang tinggi. Dalam proses pembuatan minyak goreng kelapa sawit membutuhkan 5 tahapan, mulai dari tahap pengambilan buah hingga penyimpanan minyak murni yang telah disaring. Kita mulai dari tahap yang pertama ya guys, yaitu pengumpulan buah kelapa sawit. Pada tahap ini, kelapa sawit yang telah matang dipetik dari pohonnya. Proses pengambilan ini disebut pengumpulan tanda buah segar atau TBS. Pemilihan buah sangat diperlukan untuk menciptakan minyak goreng dengan kualitas yang baik. Pengangkutan buah ini memakai truk dan segera dibawa ke pabrik. Pengolahan kelapa sawit sebaiknya di pabrik dengan memakai mesin yang memiliki kekuatan pres yang baik. Hal ini agar minyak yang dihasilkan juga berkualitas baik. Saat tandan buah segar telah masuk ke dalam pabrik, tandan buah segar kemudian ditimbang untuk dapat dilihat kapasitas minyak yang akan dihasilkan. Tahap yang kedua adalah perebusan buah kelapa sawit. Sesudah ditimbang, lalu buah direbus memakai uap air panas dengan tekanan 2,2 hingga 3 kg per cm. Tahap yang ketiga adalah perontokan buah. Buah kelapa sawit yang dibawa ke dalam pabrik masih tertancap pada tangkai. Oleh karena itu, buah harus dirontokkan dari tangkainya terlebih dahulu. Buah yang telah direbus menjadi lebih mudah untuk dirontokkan dari tangkainya. Cara merontokkan buah dari tangkainya memakai metode bantingan. Setelah buah dirontokkan dari tangkainya, buah dimasukkan ke dalam mesin derser. Mesin ini berfungsi untuk memisahkan buah dari berondongnya. Proses memakai mesin derser ini membutuhkan waktu 2 kali pengolahan. Hal ini agar buah benar-benar bersih dari tangkai dan juga berondongnya. Hasil dari pengolahan ini adalah daging buah yang terkelupas dan dapat diperas pada tahap selanjutnya. Tahap yang keempat adalah pemerasan daging buah. Sebelum buah diperas, terlebih dahulu harus melepaskan biji buah dari daging buah. Hal ini memakai tekanan uap bersuhu antara 80 hingga 90 derajat. Setelah buah telah terlepas dari bijinya, maka buah dimasukkan ke dalam mesin pengompres. Pada tahap ini membutuhkan tambahan panas sekitar 10 hingga 15% dari kapasitas mesin pengompres. Hasil akhir dari pengompresan ini adalah minyak kasar yang masih bercampur dengan daging buah atau ampas buah. Tahap yang kelima adalah penyaringan minyak kasar. Minyak yang dihasilkan oleh mesin pengompres adalah minyak yang kasar. Oleh karena itu, untuk menghasilkan minyak murni, minyak kasar ini harus disaring terlebih dahulu. Pada proses ini, minyak kasar dimasukkan ke dalam crude oil tank. Di dalam wadah ini terdapat saringan pasir yang bertugas memisahkan ampas dan minyak. Ampas yang terkumpul pada saringan akan diolah lagi, karena masih mengandung minyak. Pada proses ini membutuhkan bantuan air panas untuk memudahkan pengolahan ampas menjadi minyak. Pada proses ini, karena memakai bantuan air, maka hasil yang keluar adalah air yang bercampur dengan minyak. Tahap yang keenam adalah pemisahan minyak dengan air. Pada proses ini, minyak yang telah tercampur dengan air harus dipisahkan. Proses pemisahan ini harus urut dan sesuai dengan kadar minyak yang ada. Selain itu, harus sesuai dengan fase-fase minyak tersebut. Pada fase ringan, kandungannya adalah minyak, air, dan massa jenis minyak ditampung pada continuous heating tank. Lalu kandungan minyaknya akan dibawa ke oil tank. Sedangkan fase berat berisi minyak, air, dan massa berat ditampung pada sludge tank. Lalu dibawa ke sludge separator untuk dipisah minyak dan airnya. Hasil akhir pada kedua proses ini adalah minyak yang kemudian akan dimurnikan. Tahap yang terakhir adalah pemurnian minyak. Minyak yang telah terpisah dengan air tidak 100% benar-benar terpisah dengan air. Hal ini membutuhkan proses pemurnian untuk benar-benar menghilangkan air di dalam minyak. Untuk dapat memurnikan minyak, minyak dibawa ke dalam vacuum dryer. Fungsi dari mesin ini adalah untuk membuang air yang terkandung di dalam minyak hingga nilai minimal atau di bawah ambang batas. Setelah melewati proses vacuum dryer, minyak yang telah menjadi minyak murni dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan minyak untuk dibawa ke bagian pengemasan. Kesalahan dalam memilih minyak goreng bisa memicu naiknya kadar kolesterol. Hal ini sangat membahayakan bagi tubuh kita, guys. Oleh karena itu, pastikan kalian menggunakan merek minyak goreng yang terbaik dan tidak berbahaya.
Nih beberapa minyak goreng yang baik untuk kesehatan karena rendah lemak. Yang pertama ada merek Bimoli. Nama Bimoli sudah menjadi nama besar di pasar minyak goreng. Produk buatan lokal ini sudah dipercaya para ibu dalam hal untuk masakannya sejak 1968. Kandungan omega 9 yang sehat membuat Bimoli masih digunakan kebanyakan orang Indonesia untuk berbagai jenis bahan makanan hingga sekarang. Yang kedua ada Vilma. Di samping Bimoli, nama besar lain untuk pasar minyak goreng di Indonesia adalah Vilma. Minyak goreng Vilma terkenal akan minyak non-kolesterolnya yang diklaim mengandung berbagai zat sehat seperti vitamin D, omega 6, dan omega 9. Sehingga minyak ini cocok dijadikan pilihan untuk kalian yang ingin mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Merek yang ketiga ada Tropical. Minyak goreng Tropical merupakan salah satu merek populer Indonesia. Alasannya, Tropical dikenal sebagai minyak goreng yang rendah lemak karena sudah melalui 2 kali proses penyaringan. Hasil penyaringan ekstensif tersebut juga membuatnya terlihat lebih jernih dibandingkan minyak lainnya. Selain lemak tak jenuh atau omega 9, minyak ini juga kaya akan vitamin E dan provitamin A. Merek yang selanjutnya ada Tropicana Slim. Berbeda dengan minyak goreng lain yang menggunakan kelapa sawit, merek ini menggunakan bahan dasar canola. Minyak canola sendiri merupakan minyak yang berasal dari biji bunga canola. Minyak ini diklaim lebih sehat dan baik untuk jantung. Merek yang terakhir ada Sanko. Buat kalian yang sering nonton TV, tentu sudah tidak asing dengan merek ini. Sanko dikenal masyarakat luas dari iklannya yang mengenalkan produk Sanko sebagai minyak jernih yang dapat diminum. Kejernihan tersebut didapat dari 5 proses pengolahan, 2 kali penyaringan, dan 3 kali pemurnian. Jadi soal kejernihan dan kesegaran minyak, merek ini juaranya. Itu dia guys, rekomendasi minyak goreng yang bagus dan berkualitas terbaik yang akan membuat setiap masakan menjadi lebih gurih dan nikmat, serta tetap menyehatkan bagi tubuh. Gimana guys? Sudah menentukan pilihan? Nah, sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel YouTube ini agar menambah wawasan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!